Di negara kita ini sudah tidak lagi heran setelah terjadi bencana banjir ataupun longsor yang telah menimpa saudara-saudara kita di Pulau Sumatera ini. Baru sibuk pemerintah kita mencari penyebab permasalahannya. Kebiasaan nih pemimpin kita, kalau sudah terjadi, kalau sudah banyak rakyat yang mati, kalau sudah banyak rakyat yang menderita, baru sibuk mengurus hutan. Ya, alhamdulillah sih ada sibuknya, ada perhatiannya, walaupun rakyat yang jadi korban duluan. Tetapi kalau mencari permasalahan hutan dan mencari sumbernya, jangan hanya rakyat kecil yang tukang sinsu atau rakyat yang pakai gergaji mesinlah yang menebangi hutan itu disalah-salahin. Kalau masyarakat itu yang menebangi hutan itu yang menyebabkan terjadinya banjir dan longsor itu disalah-salahkan, lalu penjaga hutan itu kemana, Pak? Menteri Kehutanan, Dinas Kehutanan, Polisi Kehutanan, dan DPR, komisi yang menjadi pengawasan hutan itu kemana? Kerjanya apa, Pak? Yang kasih gaji siapa? Jangan setelah melihat ribuan potongan kayu yang terbawa banjir, Anda baru bekerja. Masyarakat tidak akan berani menebangi hutan itu secara legal kalau tidak ada orang yang membiayai dan yang menjadi keamanan atau pelindung mereka. Di kesempatan ini saya memohon kepada pemerintah, khususnya Bapak Presiden, yaitu Pak Prabowo, kalau terjadinya banjir ataupun longsor yang terjadi di Pulau Sumatera ini disebabkan oleh masyarakat kecil yang menebangi hutan itu secara legal dihukum, saya meminta permohonan kepada pemerintah, jangan rakyat kecil saja yang dihukum. Mereka hanya mencari nafkah sesuap nasi untuk keluarga mereka. Tetapi hendaklah pemimpin negara ini menghukum juga yang berat mereka yang telah diamanahkan untuk menjaga hutan ini, tetapi mereka tidak bekerja dengan benar. Mereka dikasih anggaran dari pajak rakyat, mereka dikasih gaji dari rakyat. Akibat dari ketidakamanahnya mereka, tidak amanahnya jabatan yang diberikan pada mereka, anggaran pun habis dengan sia-sia, hutan pun habis. Ingatlah pemimpin-pemimpin negara ini. Allah berfirman kepada kita, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Quran Surat An-Nisa ayat ke-58. Sadarlah wahai pejabat-pejabat negara ini, kalau Anda diamanahkan untuk menjaga hutan ini, maka bekerjalah dengan baik. Dan kalau Anda diamanahkan untuk menegakkan keadilan, maka tegakkanlah dengan adil. Sesungguhnya jabatan, pangkat, apapun kedudukan kita di dunia ini hanyalah sementara. Marilah kita benar-benar menjaga amanah yang diamanahkan kepada kita. Dan Allah berpesan betul kepada kita, wa takhunu amanatikum, dan janganlah mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu. Quran Surat Al-Anfal ayat ke-27. Ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.